Я тут посчитал. Давай еще. Hai guys, balik lagi di channel Joe Jayakata. Pernahkah kalian menonton film Super Bob Ross yang menceritakan tentang kisah satu keluarga yang tiba-tiba memiliki kekuatan super guys? Wow, buat kalian yang penasaran, berikut ulasan alur ceritanya. Nah, ini dia guys, keluarga yang memiliki kekuatan superpower. Di antaranya, Sofia memiliki kekuatan tak terbatas, hanya menerapkan kekuatan ringan untuk dapat membengkokkan pipa besi. Irina memiliki kekuatan super tembus pandang, meskipun dia hanya menggunakannya untuk membuat teh guys. Tapi itulah kekuatan yang paling diinginkan oleh semua orang, bahkan termasuk Mimin sendiri. Roman pula memiliki kekuatan untuk melepaskan bom teleportas. Selama dia memiliki bom untuk dilepaskan, dia bisa pergi kemana saja guys. Dan Oksana lebih keren dari itu. Dia memiliki kekuatan untuk terbang di udara. Meskipun dia memiliki berat badan lebih dari 150 pon. Sedangkan Pavel, dia memiliki kekuatan bisa berbicara dengan binatang. Dan juga sering berselancar di video review dengan anjingnya. Dan yang paling gila dari itu adalah Tolik guys. Tolik memiliki kemampuan menyemprotkan air dengan jari-jarinya, tapi hanya bisa untuk menyiram tanaman. Dan untuk pengetahuan semua, beberapa hari yang lalu mereka hanyalah keluarga biasa yang harus pindah rumah setiap harinya guys. Suatu hari saat mereka sedang makan bersama, tiba-tiba sebuah meteor jatuh dari langit. Tolik pun menggali meteor itu, dan setelah itu, ada perubahan pada tubuh setiap orang yang ada di rumah ini. Meteor itu berubah menjadi sumber susu sapi panas, dan kemudian keajaiban pun terjadi. Semua orang di rumah ini memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Bahkan kakek yang lumpuh selama bertahun-tahun sekarang tiba-tiba bangun dan berjalan dengan normal. Mereka berdua berpikir meteor itulah yang menyebabkan anomali ini. Tapi sayangnya, tragedi itu menyebabkan lubang besar di atap rumah mereka. Dan jika mereka ingin memperbaikinya, mereka harus mengeluarkan uang yang cukup banyak guys. Akhirnya mereka memutuskan menggunakan kekuatan mereka untuk menghasilkan uang. Tolik pun datang dengan sebuah rencana. Sofia akan dijelajahi. Irina menggunakan kekuatan tembus pandangnya untuk menyelinap ke sebuah bank, menguntit seorang karyawan, dan mengintip kode pembendaharaan. Setelah jam pulang kerja, Irina membuka berangkas, kemudian dapat mencuri uang dari bank tersebut tanpa memberitahu siapapun. Dan rencana ini memang sangat sempurna. Saat Tolik mengajak Sofia untuk survei ke lokasi kejadian, mereka tidak beruntung guys. Karena di sana mereka bertemu dengan kreditur Tolik. Kreditur itu segera melangkah maju untuk mendesak Tolik agar melakukan pembayaran. Tapi Tolik meminta perpanjangan waktu beberapa hari lagi guys. Namun sayangnya kreditur itu bersikeras mengatakan tidak. Saat itu, Sofia menangkapnya dan langsung menjatuhkannya ke tanah. Dua orang lain yang tersisa masing-masing mendapatkan pukulan Sofia dan terjatuh juga. Tolik yang panik segera mengeluarkan keluarganya dari bank dan memperingatkan Sofia untuk tidak menggunakan kekuatannya di depan orang lain guys. Jika Sofia melakukan itu, semuanya akan terungkap. Keesokan harinya, mereka sama-sama pergi ke sebuah bank terbesar yang ada di kota ini guys. Irina menjadi tidak terlihat. Tolik membukakan pintu untuknya. Kemudian, membawa Irina perlahan ke sebuah bank dan masuk ke dalam. Irina malah menggoda Tolik saat itu. Tetapi mereka tidak jadi melakukan tindakan ini karena kekuatan super tembus pandang milik Irina gagal berfungsi guys.
Akibat dari kegagalan itu, mereka sepakat untuk duduk dan berdiskusi. Tolik menemukan cara, jika memiliki kekuatan seperti itu, maka mereka harus percaya diri. Dan menariknya guys, kakek juga setuju dengan ide Tolik ini. Akhirnya malam itu mereka memutuskan untuk pergi ke bank bersama. Mereka memakai jaring-jaring hitam dan mulai mengambil tindakan. Sana memegang satu rantai lalu terbang ke ruang pembendaharaan dan mengikat rantai itu ke jendela guys. Sofia mendorong truk untuk memblokir gang. Dan kemudian Sofia menangkap rantai itu dan menariknya ke bawah. Hal itu menyebabkan jendela dan seluruh dinding ruangan berantakan. Kemudian Roman menjatuhkan bom dan tiba-tiba muncul di pembendaharaan bank. Lalu Sofia melempar Irina yang tak terlihat ke dalam. Sana mengambil Sofia dan terbang ke pembendaharaan. Saat Irina menekan kata sandi, Sofia segera menendang pintu dan menobraknya. Lalu dia memeluk brankas dan melemparkannya langsung ke lantai bawah guys. Tiba-tiba saat sedang mengambil uang, polisi pun datang. Pavel kemudian menggunakan bahasa binatang dan memanggil sekawan anjing liar untuk mengunci polisi di dalam mobil. Ketika mereka hendak pergi meninggalkan bank, bala bantuan polisi lain pun datang guys. Akhirnya, kakek membuang banyak uang untuk mengalihkan perhatian para polisi agar segera mengambilnya. Polisi yang keliru karena mengira mereka adalah penjahat dan akhirnya ditangkap. Aksi kali ini berhasil membuat seluruh keluarga ini bersorak dan menari guys. Sebab mereka bisa menjadi orang kaya. Tolik melunasi semua hutangnya. Dan sekarang, dia memakai pakaian bermerek, bahkan minum secangkir anggur 82 tahun. Ketika Tolik melihat berita, dia baru menyadari bahwa anggota keluarganya ditangkap polisi guys. Tolik pun membawa kakeknya ke pengadilan. Dan melihat mereka datang, Irina menjadi tidak terlihat dan Roman langsung mengeluarkan kekuatan bom miliknya. Roman kemudian tiba-tiba muncul untuk menghentikan polisi yang sedang memegang pistol guys. Sofia membengkokkan jeruji untuk melepaskan semua orang. Dan Irina menggunakan tebus pandang untuk mengalahkan polisi. Mereka semua mengacaukan aula pengadilan. Tetapi begitu mereka melangkah keluar, sekelompok polisi sudah mengepung mereka guys. Pada saat itu, Sana terbang ke udara seperti magnet sedang mendarat membuat para polisi terkejut. Dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk merebut mobil polisi yang berada di sebelah mereka. Kemudian mereka menjemput Sana dan lari dari para polisi. Setelah sadar, para polisi buru-buru mengejar mereka dan segera menyusul mereka. Polisi tidak berhenti menabrak mobil untuk menyerang mereka. Hal itu membuat Roman sangat marah. Dan dia langsung menjatuhkan bom dan muncul di jok belakang mobil polisi. Setelah itu ia membelokkan setirnya. Polisi pun langsung menyerah. Meskipun telah menghancurkan beberapa mobil, tapi sisa mobil polisi di belakang tetap terus membuntutinya guys. Sofia pun mengambil tindakan. Gadis kecil itu mendorong ke depan. Mobil polisi segera kehilangan kendali dan terbalik. Tiba-tiba, dua mobil polisi berhenti di depan. Tolik dengan cepat memegang setir mobil itu dan menabrak kios buah yang ada di sebelahnya. Lalu Tolik mencoba membuka wiper. Namun siapa sangka guys, puternya tidak memiliki air. Tolik menggunakan jarinya untuk menyemprotkan air dan berhasil mencuci tumpukan buah-buahan. Semua orang sangat senang dan bangga dengan kekuatan Tolik saat itu. Tahukah kalian guys, para polisi masih saja memblokir jalan di depan. Sofia kemudian mengeluarkan tangannya mengambil sebuah tiang. Lalu Sofia kembali ke posisi semula. Mobil polisi di belakang tidak mengerem tepat waktu dan saling bertabrakan. Beberapa hari kemudian, mereka memutuskan untuk mengembalikan semua uang yang dicuri ke tempatnya guys. Karena hanya dengan begitu, mereka akan dapat kembali ke kehidupan normal seperti orang lain. Banyak pelajaran yang dapat diambil dari film Super Bobrov,
Di antaranya mau memperbaiki kesalahan dan mengembalikan yang bukan hak mereka. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini dan sampai jumpa di review film berikutnya.